Shalom, selamat berjumpa dengan saya. Dan kali ini kita akan belajar tentang Alkitab, ya. Ini bagian pertama. Saat ini kita akan belajar tentang Alkitab karena masih ada banyak orang itu belum mengerti apa itu Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah dasar yang sangat penting bagi orang percaya, bro. Bagi orang percaya Tuhan Yesus, maksudnya lebih tepat, ya. Lalu Heman ini berkata, "Oke, Pak, mau tanya nih, Alkitab itu tuh dari bahasa apa ya, Pak?" Saya jawab, Alkitab itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kitab suci agama Kristen, ya. Terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bro. Nah, Alkitab sendiri itu berasal dari bahasa Arab, ya. Kitab, ya, itu dari kata dasar kitab dengan kata sandang al, ya. Jadi Alkitab, gitu kan. Nah, yang kalau dalam bahasa Yunaninya adalah Biblia, ya, untuk jamak dari Biblion, gitu, ya. Artinya adalah kitab-kitab atau buku-buku. Ya, kalau dalam bahasa Inggris adalah Bible. Jelas, ya? Lalu Heman berkata, "Oh, gitu. Lalu Alkitab itu ditulis oleh siapa ya, Pak?" Saya jawab, Alkitab itu ditulis oleh Allah melalui atau memakai orang-orang pilihan Allah dari berbagai profesi dan waktu yang berbeda, bro, ya. Profesi penulis Alkitab itu ada imam, ada nabi, raja, hakim, ya, nelayan dan sebagainya. Nah, namun semua orang itu diilhami oleh Allah atau Bapa yang sama. Nah, itu yang penting. Nah, ini dasar firman-Nya ada di 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jelas kan? Nah, itu jadi perkiraan perkiraan waktu penulisan Alkitab itu sendiri itu diperlukan waktu sekitar 1440, ya, sebelum Masehi sampai 95 Masehi itu, bro, waktu penulisannya maksudnya, ya. Nah, itu waktunya sekitar segitu, paham, ya? Lalu Heman berkata, "Oh, gitu. Lalu bagaimana bisa tahu bahwa buku atau kitab atau tulisan orang-orang itu diilhami oleh Allah, Pak?" Saya jawab, ya harus ada penyeleksian atau pemilihan di bawah pimpinan Roh Kudus tentunya, ya, bro, ya. Karena kan memang Alkitab itu terdiri dari kumpulan kitab-kitab yang ditulis oleh orang yang berbeda-beda, dari profesi yang berbeda-beda tadi dan waktu yang berbeda pula, bro. Nah, itu sebabnya perlu adanya kanonisasi, maksudnya. Itu yang disebut kanonisasi, yakni pemilihan atau penyeleksian buku-buku yang diakui sebagai bagian dari firman Allah. Begitu. Ya, karena ada buku kuno, ada tulisan-tulisan kuno yang isinya itu bukan firman Allah, bro, tapi apa? Adat istiadat bangsa Yahudi, ya, dan sebagainya, begitu. Jadi hal itu perlu diadakan kanonisasi. Tidak bisa kalau hanya adat istiadat atau tulisan manusia kita sebut firman Allah. Wah, itu salah, ya, karena kan itu yang nulis bukan Allah tapi manusia, kan. Nah, itu makanya harus ada kanonisasi. Nah, jelas, ya. Lalu Heman ini berkata, "Oh, gitu, ya. Lalu apa coba artinya kanonisasi itu, Pak?" Ya, saya jawab, kanonisasi itu kan berasal dari bahasa Yunani kanon,
artinya adalah ukuran atau patokan atau standar, bro. Jadi kalau ada tulisan kuno yang tidak masuk kanon atau standar Alkitab, ya, maka tulisan itu tidak bisa dipilih masuk dalam daftar Alkitab, bro, gitu ya, karena sekali lagi itu kan bukan tulisan atas ilham Allah, tapi oleh ilham manusia, gitu loh. Nah, itu namanya bukan Alkitab atau bukan firman Allah, ya, harus bedakan itu antara yang mengilhami itu Allah atau bukan, ya. Kalau yang mengilhami Allah, nah itu baru masuk Alkitab yang disebut firman Allah. Tapi kalau yang bukan diilhami Allah, walaupun itu tulisan kuno sekalipun, tapi kalau itu karangan manusia, itu bukan firman Allah. Tahu ya bedanya ya. Nah, lalu Herman ini berkata, oh gitu, jadi Alkitab yang asli yang tidak ada campuran tulisan lain atau adat istiadat dan sebagainya itu ada berapa kitab ya, Pak? Ya, saya jawab, Alkitab yang asli ya, tanpa campuran tulisan lain itu hanya terdiri dari Perjanjian Lama itu sebanyak 39 kitab, bro, dan Perjanjian Baru sebanyak 27 kitab. Nah, jadi totalnya ada 66 kitab, bro, ya. Lalu nama-nama kitab, bro, bisa lihat di Alkitab yang asli, yakni yang totalnya jumlahnya adalah 66 kitab. Kalau di Indonesia itu cetakan LAI, begitu. Ya, lalu Herman berkata, oh gitu ya, Pak. Jadi Alkitab yang benar adalah terdiri dari Perjanjian Lama 39 kitab, dari Kejadian sampai Maleakhi, dan Perjanjian Baru 27 kitab, dari Matius sampai Wahyu, gitu ya, Pak. Selain itu berarti bukan firman Allah atau bukan Alkitab ya, Pak? Saya jawab, betul, bro, karena Tuhan Yesus telah memakai hamba-hambanya secara khusus untuk mengadakan kanonisasi Alkitab di waktu zaman dulu. Nah, hingga menghasilkan Alkitab yang kita pegang sekarang ini, bro, gitu ya. Nah, paham ya? Lalu Herman berkata, oh, berarti kalau ada gereja atau aliran yang Alkitabnya tidak sama dengan yang sudah kita percaya di atas, itu bagaimana, Pak? Ya, namanya tidak seiman, bro. Lalu Herman berkata, oh gitu ya. Ya, paham sekarang saya, Pak. Lalu Alkitab yang kita percaya itu adalah firman Allah ya, Pak? Saya jawab, betul, bro, dari Kejadian sampai Wahyu ya, 66 kitab itu semuanya itu adalah firman Allah. Kenapa ya? Karena semua itu ditulis oleh Allah sendiri atau Bapa sendiri memakai orang-orang pilihannya, ya. Yakni apa? 2 Timotius 3:16. Oke, nanti kita lanjutkan di bagian kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.